Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu wisata Islami di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Daripada penasaran, simak terus videonya. Siapa bilang, Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan hanya terkenal dengan pempeknya saja. Di kota yang pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat banyak objek wisata bernilai tinggi. Salah satunya adalah Museum Al-Quran Raksasa yang berlokasi di Jalan M. Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 3, RW 1, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Bukan tanpa alasan, objek wisata religi ini disebut Al-Quran Wisata Religi Muslim. Sebab, Al-Quran tersebut dipahat di permukaan kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dengan lebar 140 cm dan ketebalan 2,5 cm. Mahakarya asli Wong Kito itu, tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal. Bahkan turis dari mancanegara, terutama dari negara-negara Arab banyak yang sengaja berkunjung untuk membuktikan sendiri karya seni yang tiada duanya itu. Bagi Anda yang berasal dari luar kota Palembang, akses menuju lokasi museum tersebut bisa dimulai dari pendaratan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Selanjutnya, pilihan ada pada Anda, mau menggunakan taksi atau menumpang alat transportasi umum kebanggaan Wong Palembang, yakni Transmusi. Begitu tiba di Museum Al-Quran Raksasa, pengunjung hanya cukup membayar Rp5.000 per orang untuk masuk. Di sana ada petugas yang siap mendampingi Anda jika diperlukan. Tak hanya melihat kepingan Al-Quran yang disusun pada bangunan bertingkat, Anda juga akan mendapatkan penjelasan seputar Al-Quran tersebut. Bagi yang menginginkan oleh-oleh untuk dibawa pulang, jangan khawatir. Di lokasi Al-Quran Raksasa ada yang jual makanan, pakaian, tasbih, Al-Quran dan lain-lain. Mau foto-foto tapi lupa bawa kamera? Jangan risau. Pengelola museum sudah menyiapkan fotografer untuk mengabadikan momen penting Anda. Cukup membayar Rp10.000 sudah termasuk foto jadinya. Sekilas tentang Al-Quran Raksasa. Al-Quran Raksasa adalah hasil karya seni anak bangsa bernama Sofwatillah Mohzaib. Pria satu ini memang dikenal punya minat yang besar terhadap seni kaligrafi. Bahkan wakil rakyat di DPR Republik Indonesia ini menjadi salah satu tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap Masjid Agung Palembang. Suatu hari, opat sapaan akrabnya, baru saja terlelap tidur setelah selesai mengukir kaligrafi ornamen bagian pintu Masjid Agung Palembang. Dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi tersebut mengisyaratkan dirinya untuk membuat Al-Quran terbesar di dunia. Dengan berbagai pertimbangan, disertai niat dan tekad yang bulat, ia pun mewujudkan mimpinya itu dengan mengawalinya dari surat Al-Fatihah. Lalu kemudian satu keping potongan Al-Quran tersebut dipamerkannya di masjid tersebut, dengan harapan ada donatur yang bersedia untuk mendukung niatnya. Dari isyarat melalui mimpi itulah Pak Sofwatillah mulai mengagas pembuatan Al-Quran Raksasa ini, ujar Sarkoni, salah seorang pengelola Museum Al-Quran Raksasa itu. Gagasan pembuatan Al-Quran itu tercetus pada tahun 2002 silam, setelah opat merampungkan pemasangan kaligrafi pintu dan ornamen Masjid Agung Palembang. Dari sana juga inspirasi membuat mushaf Al-Quran dengan ornamen khas Palembang. Dalam pembuatan sendiri Al-Quran tersebut, melibatkan sebanyak 35 orang. 5 orang bertugas sebagai pengukir, selebihnya sebagai pemotong dan sebagainya. Proses pembuatannya juga tidak mudah. Sebelum diukir di atas papan, ayat Al-Quran terlebih dahulu ditulis di atas kertas karton. Lalu tulisan ini dijiplak ke dalam kertas minyak. Setelah semua ayat tertulis, tim koreksi memeriksa tulisan tersebut. Jika sudah tulisannya sudah benar maka tim pemahat dipersilahkan untuk memahat di atas papan. Sebanyak 315 papan yang menghabiskan kayu hingga 40 kubik Al-Quran Raksasa bisa diselesaikan. Total dana yang dihabiskan tidak kurang dari 1,2 miliar rupiah. Semoga Al-Quran Raksasa terbesar di Asia Tenggara ini memberi kemanfaatan untuk semua karena memang sengaja disiapkan untuk masyarakat berwisata religi dan menambah nilai edukasi juga.
Sejak dibuka, jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan, terutama di akhir pekan. Dengan penataan yang lebih baik ditambah fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan, tempat duduk, dan jalur bagi kaum difabel. Nah, gimana tertarik untuk berkunjung ke Museum Al-Quran Raksasa di Palembang? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.